warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar Ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pengertian yang mudah. Amin. Selesai. Semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Farhan, Hadir, Bu. Zunei, Hadir, Bu. Zain, Sinta. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak tentang materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang cahaya? Ingat, Bu. Nah, apa itu cahaya? Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami sifat-sifat cahaya. Yang kedua, peserta didik bisa memberikan contoh dari masing sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan dari percobaan dalam bentuk laporan dengan tepat dan sesuai prosedur. Nah, ada yang tahu ada berapa sifat-sifat cahaya? Nah, baiklah. Jadi sifat cahaya terbagi menjadi 4 sifat, yaitu yang pertama ada cahaya dapat menembus benda bening, yang kedua cahaya merambat lurus, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Baiklah, cahaya dapat menembus benda bening, yaitu benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Nah, ada yang tahu apa saja contoh dari benda bening? Kaca, plastik bening, air jernih, dan botol bening. Nah, ya benar sekali. Selanjutnya, cahaya merambat lurus, yaitu cahaya akan merambat lurus jika melewati suatu medium perantara. Peristiwa ini dapat dibuktikan dengan nyala lampu senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat dari berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah maupun ventilasi akan tampak berupa garis-garis lurus. Nah, kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik. Pembiasan cahaya menyebabkan terjadinya beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, pada kali ini kita akan melakukan percobaan diskusi kelompok. Silakan Ananda bentuk kelompoknya agar lembar kerjanya dapat Ibu bagikan. Baik, kita akan masuk pada lembar kerja kita pada hari ini.
Selanjutnya, silakan jawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja yang Ibu berikan tadi sesuai dengan percobaan yang telah Ananda lakukan. Setelah melakukan percobaan, Ibu ingin satu kelompok untuk maju melakukan presentasi. Nah, selanjutnya silakan Ananda keluar kelas karena percobaan kita kali ini menggunakan cahaya matahari. Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit untuk melakukan percobaan ini. Baiklah, waktu kita sudah habis. Nah, apakah ada kelompok yang ingin maju untuk mempresentasikan? Kami, Bu. Baiklah, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama, membaca dengan menggunakan loop membuat tulisan yang ada di buku menjadi lebih jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk membaca buku atau koran bagi yang penglihatannya kurang jelas. Selanjutnya, kertas menjadi terbakar karena saat kita mengarahkan loop ke sinar matahari, maka sinar dan panas matahari akan mengumpul di satu titik fokus lensa cembung tersebut. Panas yang terkumpul pada titik fokus tersebut lama-lama mampu membakar kertas. Sifat yang dihasilkan loop sehingga kertas terbakar yaitu sifat mengumpulkan cahaya atau panas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2. Hasil dari presentasinya sangat bagus. Mari kita beri A+ untuk kelompok 2. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan terhadap percobaan yang telah kita lakukan. Nah, pada percobaan yang telah Ananda lakukan tadi, bahwasanya percobaan tersebut menggunakan sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, loop ini merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk memperbesar objek yang kita lihat. Kemampuan loop untuk memfokuskan cahaya atau mengarahkan cahaya pada satu titik, tidak terlepas dari peristiwa pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa di mana cahaya akan berubah arah lintasannya karena kecepatan rambatnya berubah ketika melewati tempat dengan kerapatan yang berbeda. Nah, baiklah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin berterima kasih kepada Ananda semua yang telah berpartisipasi atas pelajaran hari ini. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini Ibu akhiri. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.